Sejenak ambil waktu berharga untuk meresapi kembali makna setiap pertarungan kita, untuk menggali energi baru, lebih fokus, tepat sasaran. Semoga mendapat inspirasi yang membangkitkan motivasi. Ayo, bangkitlah. Berani menari bersama segala problem, bahwa hidup itu indah. Episode 1, Logical Fallacy, membahas sesat berpikir yang sering kita lakukan sehari-hari. Pastikan teropong bersih sebelum kita menggunakannya, untuk dapat melihat lebih jelas dengan pikiran yang jernih. Logical fallacy atau sesat berpikir merupakan proses penalaran atau argumentasi yang tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Ini bisa terjadi disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Coba kita lihat pada contoh kasus ini. Kuda ini berkata, "Semua kucing mempunyai 4 kaki. Saya mempunyai 4 kaki. Berarti saya adalah kucing." Aduh, kamu itu kuda. Nggak ah, kucing. Ngeyel kamu. Lari. Pikiran sesat. Jangan lari kau kucing. Udah cacing. logical fallacy dapat membuat argumen terdengar kuat, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan logika yang benar. Memahami logical fallacy adalah kunci dalam membangun pemikiran yang logis, kritis, dan rasional. Ada banyak jenis kesesatan berpikir. Apa saja? Mari kita kenali lebih jelas. Yang pertama, hasty generalization. Ini sering juga disebut overgeneralization. Hasty generalization merupakan cara berpikir yang cenderung mengeneralisasi keadaan. Biasanya ini terjadi ketika seseorang mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa memiliki data yang memadai, seperti pada contoh percakapan ini. Aku sudah 3 kali pacaran dengan cowok yang berbeda. Wow, Ternyata semua laki-laki itu buaya. makanya cobalah denganku. Mungkin beda. Pemikiran keliru seperti ini cukup umum terjadi. Orang membuat klaim tentang segala hal berdasarkan 1 atau 2 bukti. Tentu ini tidak sah. Santi pada percakapan ini menyamaratakan semua laki-laki sama jahatnya. Sementara, berbekal 3 datanya tidak cukup merepresentasikan semua laki-laki. Dalam berargumentasi, kita harus memperhatikan kesahihan pernyataan yang kita sampaikan. Kesesatan berpikir hasty generalization adalah mengambil kesimpulan dari sampel yang terlalu kecil. Sampelnya tidak mencukupi. Dan kita tahu, jelas ada perbedaan dari kalimat kebanyakan bersifat seperti A dengan semua pasti bersifat A. Karena kebanyakan bersifat A mempunyai makna, banyak yang bersifat A, tetapi masih ada yang tidak bersifat A. Contoh percakapan. Setiap orang lanjut usia pasti tidak mengerti teknologi. Buktinya nenek saya tidak bisa menggunakan telepon. Sudah kau tanya nenek-nenek lainnya di dunia ini? Jangan buat kesimpulan sesat. Juga kali kau. Dahlah, gue hari ini salah mulu. Hah? Jadi pernyataan berikut adalah sesat berpikir. Semua cowok sama saja, brengsek. Semua wanita sama saja, matre. Hanya karena ada pelaku kejahatan dari suku A, kita bilang semua suku A jahat. Karena guru matematikamu killer, kamu katakan semua guru matematika killer. Dalam konteks yang lebih luas,
Hasty generalization dapat memicu stigmatisasi, bahkan konflik yang memecah belah. Itu sesat dan jangan lakukan lagi. Jenis logical fallacy yang kedua, straw man atau disebut manusia jerami atau orang-orangan sawah. Ciri-ciri dari straw man ini, argumentasinya selalu menempatkan posisi lawan bicaranya sebagai posisi yang ekstrim, mengancam, tidak masuk akal. Straw man sering digunakan orang untuk membelokkan isu, sehingga isu yang asli tidak terbahas dan bahkan terlupakan. Di dunia perdebatan dalam perpolitikan, tentu saja sering kita saksikan straw man ini terjadi, ya kan? Straw man fallacy menyimpulkan argumen lawan bicaranya secara serampangan, melebih-lebihkan atau istilahnya lebay. Seperti namanya, straw man, orang-orangan sawah, digunakan sebagai pengganti, yaitu mengganti argumen yang asli dengan argumen palsu. Orang dengan sesat pikir ini mengubah argumen lawan bicaranya menjadi argumen baru untuk kemudian dia serang. Padahal argumen itu sama sekali tidak pernah diucapkan oleh lawan bicaranya. Straw man jelas sesat. Yang diserangnya adalah argumen atau orang-orangan sawah yang dibangunnya sendiri. Gambarannya dapat kita lihat pada contoh percakapan ini. Hari yang cerah baik. Jika semua hari cerah, kita nggak pernah merasakan turun hujan. Tanpa hujan, kita akan kekeringan dan mati. Aduh, ampun deh Pak Barat. Sesat pikirnya di mana? Mari kita analisis. Sebenarnya Lambas hanya mengatakan hari cerah baik. Dan faktanya, Lambas tidak mengatakan atau menyebutkan tentang hari hujan. Tetapi Jogal secara keliru menangkap klaim bahwa Lambas hanya percaya hari cerah baik. Jogal telah membelokkan argumen Lambas menjadi argumen baru yang tidak masuk akal. Argumen Jogal dengan membelokkan isu lalu melawan isu barunya itu jelas sesat. Coba kita lihat gambaran contoh percakapan berikutnya ini. Dek, sudah dulu main HP-nya. Akhir-akhir ini adek terlalu sering main HP. Jadi, ibu ingin saya berhenti main HP selamanya? Ingin saya terus-terusan belajar sampai stres gitu? Ibu jahat. Apa kau bilang? Hah? Di mana sesat pikirnya? Mari kita analisis. Ucapan adik merupakan logical fallacy. Adik membuat interpretasi yang berbeda dengan makna pernyataan ibu. Adik telah membelokkan isu. Ibu tidak mengatakan adik tidak boleh main HP selamanya. Contoh berikutnya. Kamu kenapa telat sih datangnya, Mas? Maaf, tadi jalanan macet sayang. Bilang aja kalau kamu udah gak sayang sama aku. Puyeng. Mumet, 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 mumet. Mut. Itu sesat dan jangan dilakukan lagi. Itulah dua dari banyak jenis kesesatan berpikir yang kita bahas di episode 1 ini. Akan kita lanjut ke episode 2, membahas sesat berpikir versus gaya bahasa. Tak lupa mengundang Anda mengikuti 3 sahabat ini, Art Matematika, Embara, tempat mencari inspirasi, motivasi, dan filosofi. Akalkulosis, membahas keterbatasan dimensi kita. Semoga bermanfaat. Dan cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Embara menyampaikan terima kasih buat para sahabat pengembara. Sampai jumpa.